Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Kita ambil case-nya pilpres dan mungkin juga akan ada dalam pilkada. Betul. Orang menggunakan hukum untuk mengatakan ini pencalonan yang sah. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Tanpa harus menawar-nawarkan diri gitu loh. Harus menawarkan diri. Tapi Saya gimana tuh Pak? prinsipnya etika dulu. Etika saya itu yang menang yang menentukan dan yang mendukung yang harus diberi dulu. Kecuali luar biasa kan. Kan ini tidak ada sesuatu yang luar biasa. Kecuali luar biasa misalnya cari di luar dulu nih gitu misalnya. Tapi ada satu yang menarik Bang Don. Prof bilang etika kan. Sekarang saya mau nanya ke Bang Don dulu nih. Kalau menurut Abang sebagai jurnalis, pemenang itu memang punya etika apa enggak? Pemenang itu jangan jawab dulu Prof. Iya, dia harus jawab dulu. Jurnalis senior nih. Itu susah, tapi normalitasnya adalah the winner takes all. Ya. Karena begitu. Normatif kalau dia lihat bahwa ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih mampu, kan boleh diajak bekerja sama. Buat manajemen yang berhasil, entah di perusahaan maupun di negara atau kenegaraan, selalu lebih baik mengambil orang yang lebih pintar dan lebih bagus dari kita. Setuju. Itu baru pemimpin yang hebat. Itu basisnya kalau dia punya etika. Benar nggak, Bro? Iyalah. Karena kalau tidak punya etika pasti akan tunduk pada pola pikirnya sendiri dan kelompoknya kan, Bro? Iya, ya pertanyaan Anda pernyataan Mas Doni ini merefleksikan sesuatu bahwa kita sekarang sedang resah. Resah itu dalam arti tadi kita kehilangan etika di kalangan para pemimpin kita. Iya, ada dua, udah nggak ada. Kalau sekarang itu ada dua jenis keresahan, Prof. Pertama, kita lihat seperti apa pemerintahan yang akan datang. Kedua, saat ini orang sudah bicara suka-sukamu lah. Iya. Kira-kira gitu. Suka-suka. Iya, kan saya sudah bilang. Kira-kira gitu. Apa yang mau kau lakukan, lakukanlah. Mumpung kau di situ. Tapi tunggu aja nanti kan akan terjadi sesuatu. Tidak mungkin konspirasi untuk kejahatan itu akan abadi. Pernyataan berbau ancaman. Enggak, pernyataan berbasis sejarah. Sejarah perkembangan Indonesia. Iya, dan sejarah dunia. Sejarah dunia itu. Itu Ya, gimana? nanti kita bicara lain kali. Enggak, itu ceritanya panjang. Karena saya ada episode khusus ya, Prof. ya, Oke. karena saya ada di dalam. Iya. Saya ikut permainan-permainan itu semua. Nah, ini penting. Ya makanya begini, Dan Prof. saya memilih posisi tertentu tentang itu. Prof, kita ambil case-nya pilpres dan mungkin juga akan ada dalam pilkada. Betul. Orang menggunakan hukum untuk mengatakan ini pencalonan yang sah. Akhirnya disodorkanlah pilihan itu kepada publik. Iya. Yang menurut kita kalau tidak dibuka jalannya melalui jalan hukum yang dianggap formal dan sah tadi, tidak akan mungkin kita memilih pemimpin kayak begitu gitu. Iya. Ini kan merusak sebetulnya, membeli suara rakyat atau menggadaikan suara rakyat untuk memilih pemimpin seperti ini dengan kekuasaan politik yang menyalahgunakan hukum begitu, Pak. Nah, itu yang sekarang terjadi kan? Ya, Itu dulu pada tahun 1916 itu sudah ditulis oleh Pak Hatta, Muhammad Hatta. Saya kebetulan sekarang baca bukunya Hatta karena sebentar lagi saya diundang untuk membahas buku itu. Lalu ada tulisan Bung Hatta tahun 1916, istilahnya itu hati-hati loh. Kedaulatan rakyat itu bisa membunuh kedaulatan rakyat. Itu kan? Sekarang kedaulatan rakyat bisa membunuh kedaulatan rakyat. Iya, kedaulatan rakyat dibunuh dengan cara kedaulatan rakyat. Itu Sekarang yang terjadi sekarang kan orang menggunakan prosesnya demokrasi dong rakyat. Itu betul. Rakyat itu siapa? DPR. DPR itu siapa? Politik. Itu kedaulatan rakyat. Itu benar. Lalu kepentingan elit yang terjadi. Sama dengan kemarin tanggal 4 saya ke Singapura. Saya bicara di ICS. Yusuf Ishak ya. LIPI-nya. Ya.
Di situ muncul diskusi-diskusi. Sekarang itu di Indonesia ada proses pembunuhan demokrasi dengan cara demokrasi. Ya. Pembunuhan hukum dengan cara membuat aturan hukum dan menggunakan penegak hukum. Nah ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Jadi bahasa yang paling bisa saya tangkap seperti kata Prof tadi, pembunuhan demokrasi dengan Demokrasi. itu Iya kan? Anda mau membunuh demokrasi, gunakan ada prosedur di DPR. Kami yang punya kekuasaan kan gitu. Berarti ada celah dong Prof, ada ruang yang bisa dimanfaatkan. Ya karena mereka melakukan secara demokratis kan. Loh, makanya perlunya moral di situ, bahwa siapa yang mau dipilih di sini, siapa yang mau menjadi pemimpin negara dengan cara memimpin partai politik, kan harus punya standar moral, standar etik. Kalau tidak ya seperti itu, demokrasinya demokrasi jual beli, kan gitu. transaksional. Transaksional. Itu yang sekarang terjadi. Dan itu tugas kita semua, dan saya katakan tidak perlu pesimis karena sebagian besar rakyat tuh inginnya negara ini baik, dan rakyat itu terkadang tinggal nunggu siapa yang mengomando kan begitu ya. Sekarang kan lihat dulu. Nanti kalau sudah terjadi gulungannya Pak Prof ya, mengomando apa ini Prof? untuk bergerak bahwa ini tidak benar, negara tidak benar. Ini sebuah ajakan apa ini? Ajakan Anda aja deh yang ngajak. Saya berteori aja berdasar sejarah. Itu kan sama dengan Pak Harto. Coba. Iya. Artinya akan ada waktu itu. Pak Harto itu dulu itu di situ ikut sampai kan dia bawa. Iya. Semuanya takut pada Pak Harto. Tapi sebenarnya harusnya di sini semua. Begitu Pak Harto jatuh digulung secepatnya. Sekarang ini kan proses engineer-nya, engineering Lah, proses itu. kelihatan betul, Prof. Cuma rakyat itu belum bisa bicara. Iya. Satu. Kedua, kita juga lihat ada semacam manipulasi pada kemampuan daya tangkap dan daya cerdas rakyat kita. Ya. Misalnya beginilah gampangnya, dah kita kasih makan aja, ini nggak usah ngomong gitu. Ya. Kira-kira begitu. Iya, kalau itu ada teorinya juga. Itu teorinya sederhana aja, teorinya Pak Budiono. Pak Budiono Wapres itu ketika pidato pengurusan guru besar di DPR. Demokrasi itu akan mulai agak baik, bukan baik. Demokrasi Agak itu baik. akan mulai agak baik kalau pendapatan per kapita itu mencapai 5.500 minimal. Kalau di bawah itu rakyat mudah dibayar, kasih bansos, kasih apa, belok tuh nilai demokrasi. Tapi juga emosinya bisa dibakar juga untuk berbelok lagi. Itu fakta gitu ya. Dari waktu ke waktu. Dan sekarang itu pendapatan per kapita kita memang masih 4.400. Jadi kita harus paham situasi ini, dan kita yang mengerti ini, yang bagaimana membangun kesadaran rakyat dan kesadaran elit ini bahwa ini berbahaya. Iya. Berbahaya bagi Anda dan berbahaya bagi negara. Ya karena konsen seperti ini kelihatannya lebih banyak pada kelas menengah atas, Prof. Ya. Iya. Yang bawah itu belum. Makanya. Gitu. Cuman mereka bilang pada satu saat jika kepentingan atau kenyamanan kelas menengah ini terganggu, keributan akan dimulai dari sana. Iya, dan pastilah, terutama yang tadi saya katakan tuh, keributannya sih dari mana sih mulainya? Ya, seorang pengkhianat atau penjahat menjahati penjahat lainnya, kan gitu kan? Iya. Saya bertiga jahat gitu. Iya. Pada akhirnya tidak ada lagi yang dia jahati, saya aja tidak dihianati Anda, kan bisa. Iya. Dan itu yang selalu terjadi. Kalau hitung-hitungan waktu, kapan sih serial pengkhianatan itu akan mulai? Itu yang tahu Mas Don. Maksud saya menurut teorinya. Teorinya itu cuma satu. Politisi itu hanya bisa makan temannya sendiri. Ya ada bisa. Kalau lawan tuh gak bakal. Dia tahu lawan dia menghindar. Ada istilah TMT, teman makan teman. Kalau habis lawan dia makan temannya sendiri. Oke. Ini menarik ya. Kira-kira Prof Mahfud akan mewariskan apa ketika tidak di luar sistem? Ketika Tidak di dalam sistem. Ya, ketika di luar. Apa yang mau saya wariskan? Saya selalu begini, kalau mau masuk ke suatu tempat itu, ya saya harus masuk dengan baik. Tapi ketika saya sedang di dalam memberi contoh yang baik, ketika keluar saya merasa nyaman, tidak punya beban terhadap orang yang ditinggalkan. Itu aja kalau mau dianggap meskipun terlalu klise, apa tuh maksudnya gitu. Saya mau wariskan ketegasan, keberanian, kejujuran. Itu nilai-nilai bangsa kita. Ya, itu value yang bisa diwariskan. Artinya ketika Prof memilih keluar, pamit baik-baik, merasa nggak kalau, wah, Alhamdulillah ya. Begini loh, saya merasa betul bahwa saya ini mengundurkan diri waktu itu. saat yang tepat? Pada saat tanggal 14
pemilihan umum itu. Ya. Ya, itu merasa bersyukur. Sebelum itu biasa-biasa saja, itu keharusan lah mundur biasa. Tapi tanggal 14 tuh ketika diumumkan di survei, kok kalah ya? Untung saya mundur. Kalau ndak mundur saya dituduh main dua kaki loh, dituduh main dua kaki loh. Karena anda ndak mundur, anda kalah ini katanya. Untung saya mundur kan? Ya. Saya dengan gagah. Blessing. Sekarang juga saya merasa untung saya mundur. Kalau ndak bagaimana saya hadir ke sidang kabinet, iya kan? Kan itu yang terjadi sekarang. Ada Ya, yang kuat. ada yang begitu kan, ada kerikuan. Gimana saya mau hadir ke sidang kabinet sesudah pemilu yang kemarin begitu kerasnya gitu. Ya, bagi orang yang punya standar etika tinggi, saya setuju. Tapi Anda, Prof, tidak bisa menyampaikan itu dengan orang lain yang bagi kita, ya, bagi orang di luar sana, oh, kata etika tidak ada dalam kamusnya gitu. Ini tidak satu frekuensi, Prof. Ya itu tugas Anda, tugas saya Artinya membangun ketika- kesadaran etik. Betul. Ketika kita sama-sama membangun kesadaran etik itu, Prof. Tapi ada masa, ada durasi, sampai kemudian akhirnya kata Anda tadi meledak semua. Kira-kira berapa lama itu? Oh enggak, kita jangan begitu. Kalau gitu diketahui strateginya. Oh, Biar itu berjalan. Jadi Intel itu jangan ngasih tahu saya Intel ya. Enggak. Kalau Intel Melayu begitu. Saya Intel. Saya Intel. Permisi gitu. Tapi ada satu hal, Saya Bang. kutip itu dari Pak Sutioso. Ketika Oh, iya, saya Bang wawancara Yos. beliau. Oh, bukan Intel Melayu gitu. Kenapa, Bang Yos? Kalau Intel Melayu itu dia ngaku saya Intel. Diumumkan SK Intelnya. Iya. Tapi tadi kan Prof udah janji sama kita, Bang. Soal 3 periode itu penting juga itu. Ya sebelum Oktober kayaknya harus kita ajak ngopi lagi di sini ya, Prof ya. Kalau setelah 3 Udah nggak penting. Tapi sebelum kita berpisah, Prof, saya mau cerita sedikit saja. Jadi dulu zaman beliau ini aktif mengajar di kampus, saya ini bukan mahasiswa beliau, saya dari jurusan sebelah. datang. Tapi suka ikut kelas beliau. Ya. Jadi soal gaya keras dan suara Prof itu dari puluhan tahun lalu, Bang. Ya sampai sekarang tidak berubah. Nah, itu saya ngomong gini bukan karena beliau di sebelah saya. Tapi kalau you ada dengan Prof, ada lingkup di Gus Dur dan kawan-kawan, Nah. itu dari awal sampai akhir pertemuan itu ketawa. Ketawa. Wah, nggak pernah bisa berhenti. Ya, mungkin abang cuma terlahir di salah tempat aja. Enggak. Harusnya ini jadi Dulu Gus Dur ngajak saya untuk aktif di Forda. Oh. Saya ini jadi miskin kalau nanti aktif di Forda. Saya tetap jadi jurnalis saja. Ya udah, katanya kalau Oke. Waduh, nggak terasa, Prof. Ya. Kita harus akhiri sampai di sini. Tapi sebelum berpisah, saya minta satu kalimat penutup Prof sebagai konklusi diskusi kita sekaligus motivasi bagi penonton kita di seluruh Nusantara. Saya ngotip Bung Karno ya. Jangan pernah putus asa untuk selalu berjuang. Karena perjuangan itu tidak akan pernah sia-sia. Itu aja. Tidak akan pernah sia-sia. Pasti ada hasilnya. Entah kapan dan seberapanya. Gitu aja. Oke. Dan gitu? Dan waktunya Tuhan selalu tepat ya. Waktunya Tuhan selalu tepat. Oke, selalu pas. Kalau waktunya abang? kita tidak bisa menentukan semuanya. Maksud saya mau dibawa kemana dong, Kes Bang? Ya, cuman kita betul-betul hari ini membawa Prof Mahfud ini untuk membaca tentang beberapa hal. Ya. Termasuk soal dunia hukum yang kita memulai dengan pikiran bahwa dunia hukum kita ini busuk mulai dari kepalanya. Ya. Dan Prof Mahfud tadi bilang sudah akan sampai ke badannya. Dan yang sangat menarik dan baru bagi saya pada hari ini adalah bahwa itu akan berakhir ketika komplotan para penjahat, ketika komplotan para pengkhianat saling makan satu sama lain. Saling mengkhianati. Dan kita berharap hal-hal seperti ini akan terjadi secara alamiah. Jadi kita tunggu kecerdasan publik, tapi sambil menunggu waktu ketika para penjahat atau para pengkhianat ini saling memakan satu sama lain, sehingga semua Saling bisa makan satu sama lain atau segera menyadari sebelum saling makan. Saya berharap begitu, tapi sekali lagi betul kata Prof Mahfud yang mengutip Bung Karno, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Dan selalu berharap bahwa hari esok bisa selalu lebih baik. Iya, dan yang jelas ternyata kita membahas soal kebusukan ikan tidak harus dengan tegang ya, Bang ya. Dan kita bisa sambil ketawa-ketawa ya. Yang penting tujuannya tercapai. Nah kalau saya itu tergantung hostnya. Kalau hostnya Mas Don mesti ketawa-ketawa saja. Kalau hostnya serius ya bisa serius juga. Iya. Prof, saya selalu Prof ya. Jaga kesehatan. Doakan, mari kita sama-sama. Terima kasih. Mahfud ini aset bangsa yang harus selalu sehat
sehingga bisa Amin. Jangan marah-marah di belakang Sama-sama. tentang dia. Iya, oh enggak. Prof juga kalau mau marah-marah jangan di luar sana. Di sini bisa loh. Ya, kita siapkan ini ruang tuh marah-marah. Oke, terima kasih Prof Mahfud. Bang Don, Joni, thank you Prof. Ya. Prof, terima kasih banyak. Ya, kita berpisah sampai di sini. Iya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.